Ingat, selama hamba Allah ada ikatan dengan Al-Quran, pasti dia akan terikat dengan Allah. Hidupnya akan barokah, kerjanya akan barokah, selalu akan mendapatkan pertolongan Allah, selalu akan mendapatkan bimbingan Allah. Silahkan dirasakan oleh kita. Mulailah kita dengan dawam membaca Al-Quran, pasti kita akan merasakan hal yang lain dalam hidup ini. Di dalam hidup kita sebagai muslim, sebagai mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat hambanya dengan ikatan, satu ikatan yang khusus mengikat antara hambanya dengannya. Dua, mengikat kita semuanya dengan ikatan melalui beberapa ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi ini, yang semua ikatan-ikatan ini mengikat kita dengan Allah, supaya hamba-hambanya terjaga, supaya hamba-hambanya tetap ada di atas rel yang Allah ridhai, supaya hamba-hambanya tetap berada di dalam nuansa hidayah dan taufik dari Allah, supaya hamba-hambanya tetap ada di wilayah kasih sayangnya, di wilayah ampunannya, di wilayah barokahnya, di wilayah keridhaannya, dan berada di dalam jaminan-jaminannya, dalam penjagaannya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat kita dengan rabithah. yakni rabithah itu ikatan. Satu, ikatan kita khusus dengan Allah. Dengan apa? Yaitu dengan salat dan dengan zikir kepada Allah, dengan munajat-munajat dan doa-doa kepada Allah. Maka dengan salat, dengan zikir, dengan munajat-munajat kepada Allah, hati kita akan selalu terikat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di mana jika hati hamba sudah terikat dengan Allah, dimanapun dan kapanpun dia pasti berada dalam jaminan Allah dan penjagaan Allah. Dia pasti berada dalam kasih sayangnya Allah dan ridhanya Allah. Dia pasti berada dalam petunjuk Allah dan pertolongan Allah. Dia pasti berada dalam keberkahan dan anugerah-anugerah Allah. Lalu yang kedua, Allah mengikat kita dengan ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi. Yang pertama, Allah wujudkan di muka bumi, ikatan itu adalah Al-Quran. Selama hambanya membaca Al-Quran, maka hatinya pasti terikat dengan Allah. Disinilah perlunya kita mendawamkan membaca Al-Quran, walaupun satu hari satu juz. Loh. Satu hari satu juz kan tidak lama. Kalau kita bagi, ya kan? Kita bagi saja. Pagi, umpamanya setiap habis sholat berapa ayat, kan satu juz itu tidak banyak. 5 waktu, kalau sebelum sholat berapa ayat, setelah sholat berapa ayat. Makanya perlunya masjid-masjid kita itu ya selalu dihadirkan Quran yang bagus, yang jelas tulisannya,
kan? Di sini ditaruh umpamanya Al-Quran, biar sebelum waktunya sholat semuanya sudah baca Quran. Setiap waktu sholat di sini, di rumah kita, musola kita selalu sedia Quran supaya kita tidak ada istilah aduh saya ketinggalan, atau yang lebih praktis lagi di HP kita. Siap Al-Quran. Itu bisa dibaca dalam mobil, di kendaraan dan sebagainya, kita bisa baca. One day, one juz. Ingat, selama hamba Allah ada ikatan dengan Al-Quran, pasti dia akan terikat dengan Allah. Hidupnya akan barokah, kerjanya akan barokah, selalu akan mendapatkan pertolongan Allah, selalu akan mendapatkan bimbingan Allah. Silahkan dirasakan oleh kita. Mulailah kita dengan dawam membaca Al-Quran, pasti kita akan merasakan hal yang lain dalam hidup ini, kenikmatan yang belum kita rasakan sebelumnya. Satu. Yang kedua, ikatan kita dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah hadirkan di muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan rasakan. Ketika kita mendawamkan membaca salawat, menghadirkan Rasul di hadapan kita, kekasih Allah dan kekasih kita, dan suri teladan yang sempurna bagi kita, kita akan merasakan kenikmatan, keindahan dalam hidup ini, subhanallah, yang belum kita rasakan sebelumnya. Hati kita akan terikat dengan Allah, dan hati kita akan selalu terikat dengan Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya satu demi satu dalam hidup kita. Apa sih sunnah Nabi itu? Nah, lakukan oleh kita sedikit demi sedikit, maka hati kita akan ada keterikatan yang kuat dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambah madad. Apa madad? Madad itu pertolongan Allah itu bertambah. Satu dari jalur hakikat dari Allah, dua dari jalur wasilah yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, perhatian beliau, kasih sayang beliau, barokah beliau, cahaya beliau, asrar beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Allah wujudkan di muka bumi ini, Allah hadirkan ulama-ulama Allah. Ikatlah hati kita dengan ulama. Ketika hati kita terikat dengan ulama Allah, maka kita akan terikat dengan Allah. Kita akan terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin mencari ilmu daripada ulama. Hadir dalam kumpulan-kumpulan, halaqah-halaqah majelis ilmunya ulama. Berapa tuh? 3. Yang keempat, ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi bagi hambanya. Allah ikat dengan pemerintah yang soleh. Di negara mana saja, di daerah mana saja, ketika di sana muncul pemerintah yang soleh, maka ketika rakyat berhubungan berkaitan dengan pemerintah yang soleh, maka rakyat ini pasti akan terikat dengan Allah. Yang kelima adalah hadirnya keluarga yang soleh. Disinilah Rasulullah SAW dalam banyak hadis memerintahkan kalau memilih calon suami, calon istri itu, fadfar bidzatid din, orang yang soleh, kan?
Orang yang memiliki agama dalam arti dia yang melaksanakan agama dengan baik. Karena keluarga yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha pasti akan mengikat kita dengan Allah. Dia akan mengingatkan, dia akan menasehati, dia akan membimbing dan sebagainya. Akhirnya keluarganya tidak keluar daripada jalur yang Allah ridhai. Lalu yang keenam, Allah mewujudkan di muka bumi ikatan itu adalah sahabat yang soleh. Makanya dalam banyak riwayat hadis harus bersahabat dengan orang soleh, jangan bersahabat dengan orang yang tidak soleh. Banyak riwayat hadis. Karena sahabat yang soleh akan mengikat kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, membimbing kita, membentengi kita. Ini yang keberapa? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, Allah wujudkan di muka bumi ini rabithah, ikatan yang kuat adalah masjid. Masjid ini mengikat kita semuanya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Selama hamba-hamba Allah mau memakmurkan masjid, sholatnya di masjid, rajin i'tikaf di masjid, rajin baca Quran di masjid, maka hatinya pasti akan terikat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka pasti akan ada dalam jaminan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka kita bersyukur dengan hadirnya masjid di tengah-tengah kita semuanya. Karena ini tempat akan mengikat kita dengan Allah. Artinya tempat semacam ini akan memasukkan kita kepada wilayah rahmatnya Allah, wilayah barakah Allah, ridhonya Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah. Bahkan kalau kita lihat kejadian-kejadian di muka bumi, di banyak kejadian-kejadian, ya, kita melihat pertolongan Allah nyata bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah, waktu kejadian tsunami, Buya sendiri yang datang ke sana langsung. Lumayan di sana, ya, agak lama juga, mengangkat mayat dan sebagainya, menyaksikan keajaiban-keajaiban yang di sana. Buya menyaksikan, subhanallah, gedung-gedung pencakar langit semuanya sirna, rata, masya Allah, bahkan menjadi laut karena airnya naik. Tapi masjid-masjid dan orang yang berlindung di masjid, padahal masjidnya di pinggir laut, mereka berkata, ini orang yang masya Allah yang mengalaminya, cerita kepada Buya, itu begitu kami ada di dalam masjid, kami tidak tahu air itu ternyata melebihi tingginya masjid. Tapi di dalam masjid hanya sebetis. Air masuk masjid tapi hanya sebetis. Tidak mengira bahwa air itu malah tingginya di atas tingginya masjid. Sudah reda, begitu sudah reda baru semua keluar, kaget semuanya. Kenapa? Sudah rata semuanya. Allah. Dan ini banyak kejadian-kejadian, termasuk yang dekat kita di Sumedang, ya kan? Masya Allah, Allah selamatkan masjid. Andai kata berlindung ke masjid, andai kata memakmurkan masjid, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, jika bala diturunkan dari langit, maka bala tersebut akan dibantingkan oleh Allah dari dua tempat. Satu dari masjid, kedua dari majelis ilmu. Artinya selama kita duduk di masjid, kita aman. Selama kita duduk di majelis ilmu, kita aman. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah